Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja berada, saat ini kita sedang mengadakan podcast dadakan. Tapi ini podcast dadakan Jonggat Journalist Family atau JJF, yang dimana salah satunya bekerja sama dengan pemerintah Desa Sukerare di Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah. Ya, pemirsa, Desa Sukerare ini adalah salah satu desa yang merupakan desa wisata, bisa dibilang wisata paling tua, desa wisata paling tua di bisa dibilang di Lombok Tengah ya. Kalau di Jonggat sudah pasti, ini sudah desa paling pertama yang menyandang desa wisata di Kecamatan Jonggat. Nah, pada tahun 2023 ini ya pemirsa, Desa Sukerare akan menggelar salah satu hajatan yang spektakuler, yang luar biasa, yang sudah dijalankan beberapa kali, dan kali ini adalah yang ke-5 ya, yaitu disebut begawi nyesek ya. Ya, itu adalah event tahunan yang digelar oleh Desa Sukerare. Nah, untuk membicarakan atau seperti apa event tersebut pada tahun 2003 ini, saat ini kami telah bersama dengan Kepala Desa Sukerare. Beliau adalah Bapak Haji Saman Budi SPD dan SAG ya. Oh ya. Beliau adalah Bapak Haji Saman Budi SAG dan Bapak Samsul Bahri SH sebagai panitia dari kegiatan ini. Nah, sebelum kita ke panitia, kita ke Pak Kades dulu untuk mengetahui seperti apa kegiatan atau gambaran beliau tentang kegiatan ini pada tahun 2003 ini sebagai kepala desa yang saat ini menjabat di Sukerare. Jadi silakan Pak Kades, kira-kira gambaran pelungguh atas pelaksanaan kegiatan begawi nyesek ini pada tahun ini seperti apa, gambaran ide-ide untuk membuat kegiatan ini lebih baik lagi dan lebih spektakuler lagi ini. Katanya juga ada capaian nasional yang ingin diraih pada tahun ini Pak Kades. Jadi silakan Pak Kades. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Saman Budi SAG selaku Kepala Desa Sukerare yang alhamdulillah baru kurang lebih 6 bulan menjabat selaku Kepala Desa, selaku Kepala Desa pengganti antar waktu gitu ya, karena kemarin Kepala Desa kami yang definitif telah berpulang ke rahmatullah, beliau meninggal dunia, sehingga karena sisa masa jabatan beliau itu tersisa 2,5 tahun lagi, sehingga kita harus diganti, beliau itu harus diganti dalam bentuk PAW, pengganti antar waktu, yang prosesnya juga hampir sama dengan pemilihan reguler, cuman pemilihan melalui perwakilan kita kemarin, dan alhamdulillah kami sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 6 bulan menjabat selaku Kepala Desa pengganti antar waktu. Baik, terkait dengan hajatan kita di tahun 2023 ini, kita mengusung kembali sebenarnya terhadap program-program yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Namun mengingat di tahun-tahun sebelumnya nih kadang bahwa sedikit yang cerita mengenai awal cikal bakal daripada Sukerare Begawi Jelo Nyesek ini, kita dengan
kepala desa sebelumnya, yaitu Bapak Timan, yang pada waktu tahun 2016 yang silam kita mencoba melakukan diskusi panjang bersama beliau tentang bagaimana kita akan melestarikan daripada peninggalan nenek moyang kita yang berbentuk adat budaya kain songket itu sendiri, jangan sampai punah oleh tergerusnya kemajuan zaman. Nah, pemikiran beliau ini agar masyarakat kita tidak melupakan budaya yang ditinggalkan oleh leluhur kita, maka beliau menginisiasi untuk bagaimana supaya budaya ini tetap lestari. Di samping itu juga bahwa budaya kita ini adalah nyensek, menghasilkan kain tenun yang selalu menjadi pendukung Sukrare itu selaku desa wisata adalah karena tenun itu sendiri. Maka agar budaya ini tetap lestari dan bisa menghasilkan ekonomi untuk masyarakat kita, maka kenapa tidak kita membuat sebuah rangkaian event atau kegiatan yang agar sebagai kenangan masyarakat kita untuk selalu tertarik bagaimana melestarikan kegiatan ini, maka kita coba untuk supaya jangan mereka jenuh dengan kegiatan-kegiatan yang di rumah saja, tetapi kita kumpulkan mereka menjadi satu tempat untuk bisa ini akan menjadi daya tarik para wisatawan ataupun tamu, baik itu lokal maupun domestik. Nah, berangkat dari itu kami coba mulailah dengan apa yang kami miliki pada saat itu. Walaupun pada saat itu kalau tidak salah di 2016 itu kami hanya mohon maaf mungkin kalau tidak keliru antara 20 sampai 30 juta kami menganggarkan pada awal 2016 itu untuk kegiatan. Sangat-sangat kami tertatih-tatih lah dengan kondisi pada saat itu. Namun alhamdulillah dengan tekad dan nawaitu kita untuk bagaimana supaya budaya ini tetap lestari dan menjadi kenangan masyarakat kami maupun masyarakat luar, alhamdulillah kegiatan itu terselenggara dengan baik lah, walaupun banyak kekurangan-kekurangan kami di sana sini. Namun dengan antusiasme sambutan masyarakat yang mendukung daripada kegiatan itu, sehingga kami dari pemerintah menetapkan bahwa kegiatan itu akan menjadi event tahunan kita untuk Sukrare. Nah, pada saat itu sebenarnya dengan kita turunkan 1.000 orang penenun, sebenarnya kami sudah memiliki target pada saat itu untuk bagaimana dengan 1.000 penenun ini kita tidak pernah dengar gitu. Kita cobalah untuk masuk kepada bagaimana supaya ini tercatat sebagai rekor nasional gitu. Namun karena keterbatasan sumber daya kami maupun sumber anggaran yang kami miliki, maka hanya event itulah yang bisa kami laksanakan. Nah, seiring dengan waktu yang berjalan dari tahun 2016 sampai dengan 2019 ini kegiatan itu berjalan terus. Walaupun di saat di 2018 itu terjadi gempa, pada saat itu kami sedang nenun sebenarnya. Kami merasakan gempa itu pada saat nenun. Yang tadinya tamu-tamu kita sebenarnya akan menuju ke lokasi tempat nenun kita yang massal itu, tapi dengan suasana gempa pada saat itu lebih banyak mengarahkan ke lokasi gempa untuk menolong teman-teman kita yang ada di sana. Itulah salah satu perjalanan Sukrare Begawi Nyensek ini. Seperti yang bilang tadi bahwa alhamdulillah dengan respon masyarakat kami yang mendukung kegiatan itu sehingga berjalan terus-menerus. Cuman karena pada saat tahun 2019 sampai dengan 2022 kemarin kita dilanda oleh COVID, sehingga jedalah ada 3 tahun tidak terlaksana lagi. Di tahun 2023 ini yang kebetulan
kami selaku pejabat kepala desa pada saat ini yang alhamdulillah dulunya bersama dengan kepala desa sebelumnya mencetus kegiatan ini, kami coba kembali untuk hadir di tengah-tengah masyarakat Sukarare untuk mengajak mereka untuk kita sama-sama kembali lestarikan budaya nyesek kita dengan mengumpulkan lagi mereka semua yang tentunya dengan potensi kita yang ada, ya, bahwa penenun kami yang ada di Sukarare ini kurang lebih jumlahnya sekitar 3.200 orang. Nah, hampir setiap kakak yang kami memilikilah paling tidak satu orang penenun. Kakak yang kami miliki di Sukarare ini sekitar 3.500 kakak, ya, kurang lebih 90% jadinya dari jumlah kakak yang ada itu adalah penenun semua. Nah, sehingga seperti yang sampaikan tadi bahwa gimana kita untuk tetap ini lestari dan masyarakat kita dapat memetik dari hasil mereka yang sudah mereka kerjakan selama ini, yang tidak hanya selaku warisan budaya saja, tetapi mudah-mudahan ini bernilai ekonomis untuk mereka, bagaimana mengangkat harkat martabat penghasilan mereka melalui tenun ini, tidak saja dari hasil pertanian yang mereka geluti tadi, juga harapan kita adalah melalui budaya tenun itu sendiri. Dan mudah-mudahan anak-anak muda kita, generasi-generasi penerus kita akan selalu ingat dan terkenang dengan apa yang menjadi peninggalan leluhur mereka. Nah, inilah yang menginisiasi kami untuk selalu mempertahankan kegiatan ini, dan alhamdulillah juga kami dapat informasi bahwa kegiatan IPEN Sukarare Begawi Jelo Nyensek ini sudah tercatat sebagai IPEN Kabupaten Lombok Tengah, gitu. Sehingga nantinya mudah-mudahan kita bisa bekerja sama lagi dalam hal pengadaan event ini, apakah mungkin nanti skala provinsi, bahkan harapan kami ke depannya adalah ini menjadi adopsi event Nusantara atau nasional lah ke depannya. Nah, dengan kondisi kami yang pada saat ini, ya, untuk kegiatan Begawi Nyensek 2023 ini sebelumnya sebenarnya kami mencanangkan untuk 1.500 sesungguhnya, dan mencanangkan untuk 1.500 orang. Namun karena adanya target yang akan kita capai, yang akan kita raih setelah kami berkoordinasi, berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di pemerintahan desa, kenapa enggak kita sekarang coba untuk menembus rekor muri, ya. Karena apa? Pada sebelumnya kan hanya Sukarare yang mengadakan kegiatan ini. Tahu-tahu setelah beberapa tahun ternyata event ini banyaklah diadopsi oleh provinsi-provinsi lain, gitu. Nah, sehingga dan yang di sana itu adalah dia langsung jemput bola gimana untuk mencapai rekor muri. Nah, kenapa kita selaku pencetus, penginisiasi yang pertama tidak mencapai target itu, padahal kita punya sumber daya dan potensi yang ada, gitu. Nah, sehingga itulah yang coba kami bangun komunikasi, komitmen dengan teman-teman yang ada di Sukarare. Namun karena menurut informasi bahwa dari angka yang sudah kami plotkan dan sudah kami biayai di anggaran APBD kami, yaitu 1.500 yang sesungguhnya. Namun ada informasi bahwa itu hampir sudah terpecahkan, gitu, yang 1.500. Nah, agar kita selaku pemecah yang berikutnya nantinya tidak hanya selaku pemecah rekor yang berikutnya, namun bisa sebagai juara bertahan lah, bisa agak lama bisa terpecahkan oleh provinsi-provinsi lain, sehingga kita gunakan momen tahun ini dengan angka itu 2023, kenapa enggak kita pakai angka 2023, gitu. Nah, sehingga itulah yang menjadi inisiasi kita bersama untuk saat ini untuk mengadakan kegiatan Sukarare Begawi Nyensek itu dengan angka 2023. Walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, tapi kami dengan nawaitu kami bismillahirrahmanirrahim, gitu. Apapun hasilnya ke depannya nantinya, mudah-mudahan
Allah meredai lah gitu kan. Dengan kegiatan ini kami berupaya melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada, baik di pemerintah daerah, pemerintah kabupaten maupun pusat. Kami coba untuk melakukan link-link daripada program ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan sukses, dengan harapan masyarakat kami sepenuhnya juga akan mendukung, yang mudah-mudahan nanti apa yang menjadi harapan kita bersama, tarikan wisatawan baik itu domestik kemudian mancanegara itu akan berbondong-bondong nantinya setelah mengetahui event ini. Sehingga kami berharap sekali bahwa rekan-rekan dari media kemudian teman-teman pelaku wisata ini bisa memberikan informasi lah kepada masyarakat luar agar kegiatan ini bisa menjadi booming dan menjadi konsumsi masyarakat banyaklah ke depannya. Ini harapan kami yang dari pemerintah desa, seperti apa kami melakukan kegiatan event Sukrare Begawi Jelonyesek ini. Dan alhamdulillah kegiatan ini kami anggarkan di anggaran belanja pendapatan dan belanja desa Sukrare 2023. Dari kabupaten belum ada sharing dana sharing. Nah, untuk dari kabupaten, alhamdulillah ketika kami ada pertemuan dengan ibu dari Ketua Dekranasda Provinsi, Ibu Gubernur Ibu Niken, bersama ibu yang Ibu Sekda pada saat itu, bersama-sama dengan beliau di kantor bupati, sehingga alhamdulillah kami juga mendapat dukungan dan respon yang luar biasa dari Bapak Bupati Lombok Tengah. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Bupati Lombok Tengah yang sudah all out mendukung kami dengan adanya tambahan yang tadi, yang sebelumnya adalah 1.500 menjadi 2023. Ini adalah juga campur tangan beliau sehingga bisa kita akan adakan itu. Insya Allah segala bentuk fasilitas yang akan didukung nantinya oleh kabupaten kita akan tempatkan di lokasi acara di Dusun Dasan Baru X Pasar Senen, Dusun Dasan Baru Desa Sukrare, lokasi kita yang sekarang ini kita. Alhamdulillah kalau kaitannya dengan dukungan Bapak Bupati Lombok Tengah luar biasa kepada event kita yang saat ini nih kita. Ya, baik. Itu dia penjelasan Pak Kades tadi. Nah, sekarang ke panitia nih. Bagaimana sejauh mana kesiapan panitia untuk mengimplementasi ide dan keinginan Pak Kades tadi? Tentu ini tugas dan amanah berat juga nih yang telah diembankan Pak Kades ke para panitia kan untuk mencapai rekor muri ini. Nah, bagaimana persiapan dan sejauh ini yang telah dilakukan oleh panitia untuk mewujudkan apa keinginan dan ide Pak Kades tadi itu? Silakan Pak Samsul Bahri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang disampaikan tadi Bung Sading, bahwa kita sedang diamanatkan dengan amanat yang bisa dikatakan beban berat ini bagi panitia, karena targetnya ini Bung, targetnya adalah untuk mendapatkan rekor muri, tembus rekor muri. Kemudian yang kedua, terjadi transaksi minimal 1 miliar. Maka sudah barang tentu harus dengan persiapan yang bukan main-main, ini persiapannya harus matang ya. Nah, oleh sebab itu kami dari panitia dengan kekurangan atau dengan keminimalisirkan anggaran yang kami punya, akan kami coba maksimalkan ini Festival Begawi Jelonyesek yang kelima ini dengan target-target tadi itu. Sejauh ini persiapan yang kami sudah lakukan dari panitia adalah dari masing-masing seksi, dari humas, kemudian bagaimana mempublikasi dan mengupdate apa perkembangan dari progres
masing-masing seksi yang sudah kami tugaskan di situ untuk mencari pendanaan, kemudian mencari sponsor dan persiapan-persiapan yang lain. Dan yang paling penting adalah persiapan untuk menyiapkan 2023 penenun. Karena tadinya kita hanya menyiapkan 1.500 sampai 1.700, anggarannya pun sedemikian. Namun karena adanya bisa dikatakan kita ngedompleng juga di hajatan Limop yang diadakan oleh Ibu Dekranasda di Kabupaten Lombok Barat, kalau tidak salah itu Pak Kades. Jadi kita akan satu rangkaian nanti dengan itu, sehingga yang tadinya 1.700 penenun oleh Ibu Ketua Dekranasda inginkan supaya tembus rekor muri, tetapi rekor murinya akan jauh terkejar. Kalau 1.500 kemarin di tahun 2019 itu Jepara, tembus dia mendapatkan rekor muri karena menghadirkan 1.500 penenun. Tembus rekor muri. Nah, kalau kita ingin dapatkan rekor muri kan harus lewat dari itu. Nah, katakanlah 1.700. Tetapi kalau 1.700 nanti provinsi yang lain mengadakan ini mengejar, terlampaui kita. Maka oleh sebab itu ide dari Ibu Niken kemarin supaya sesuai dengan tahunnya 2023. Nah, untuk menyiapkan 2023 penenun ini kami sudah berkoordinasi dengan 10 kadus. Ya, 10 kadus ini termasuk kadusnya adalah ikut menjadi bagian dari panitia yang nanti masing-masing kadus kami bebankan 202 sampai 203 penenun nanti. Nah, kita punya 10 dusun, jadi 202 ya kita bagi rata ke semua dusun. Itu salah satu langkah persiapan, karena 1.700 menjadi 2023 kan ini butuh ini lagi. Oleh sebab itu kita bebankan kepada para kadus untuk menampilkan itu. Nah, di samping itu juga untuk mencari pendanaan karena kekurangan ini ya seperti yang disampaikan Pak Kades tadi dari Bupati, insya Allah beliau juga akan menyumbang anggaran untuk menutupi kekurangan yang kami miliki. Karena terus terang budgetnya akhirnya harus di up ya dengan penambahan itu. Sebenarnya rangkaian kegiatan yang penting harus dilaksanakan pada festival bagian. Ya, rangkaian ini kan lebih ke untuk promosi pariwisata. Di samping mempromosikan pariwisata supaya orang luar ini berdatangan ke sini ya lebih ke itu. Jadi rangkaian yang kita ini ada side eventnya. Nah, side event itu sebagai warming up-nya, pemanasan. Satu mulai tanggal 30 nanti kita akan adakan presean. Juni ini kita mulai presean sampai 6 hari. Kemudian setelah itu nanti akan ada ngendang. Ngendang itu adalah tradisi atau budaya kita ketika ada begawe atau pesta nikah. Nah, itu tradisi kita dulu. Ada ngendang di sana, rangkaiannya ada pekending api sama pekending banget. Dan atraksi budaya ini jarang diketahui oleh publik. Sementara hari ini juga kita mempublikasi bahwa tradisi menikah suku Sasak itu adalah dengan dibawa lari begitu. Tetapi rangkaiannya apa? Nah, termasuklah di ngendang. Ngendang ini adalah bagian dari rangkaian proses ta'aruf, kalau bahasa ininya, proses ta'aruf yang hari ini jarang diketahui oleh publik. Maka oleh sebab itu ini kami angkat sebagai sebagai satu pemantik perangsang untuk anak-anak muda mencintai dan memberikan literasi budaya kepada kaum milenial yang hari ini mereka tidak tahu ini. Yang namanya ngendang ini tidak diketahui oleh para milenial. Nah, oleh sebab itu kita angkat ini untuk memberikan literasi kepada mereka, pun juga sebagai atraksi untuk
memancing para wisatawan untuk kemudian datang ke Desa Sukerare. Nah, di samping itu juga ada pepausan. Kalau pepausan sama Presian ini kan sudah umum ini. Di mana-mana kalau wisatawan ingin atraksi Presian, ke Sade, ke Bonjuruk, ke yang lain-lain ada. Tetapi yang namanya ngendang ini nggak ada. Nah, oleh sebab itu ini coba kami angkat kembali sebagai rangkaian acara pra Festival Begawi Jelo Nyesek gitu. Hari hanya tanggal 8. Ya, tanggal 7 itu anggaplah kita gladi bersih, kemudian tanggal 8 itu nanti kita hari hanya. Yang targetnya insya Allah mendatangkan wisatawan sampai 10.000 orang targetnya. Maka strategi apa yang harus kami lakukan? Salah satunya ini membantu kami, ini media ini membantu kami nih. Nah, bahwa ini pemirsa dimanapun berada, nanti pada tanggal 8 Juli kami di Sukerare akan mengadakan Festival Begawi Jelo Nyesek. Kawan-kawan pelaku wisata, industri pariwisata yang nantinya punya tamu mungkin silahkan dibawa pada tanggal tersebut untuk menyaksikan, atau sebelumnya bisa jadi. Bahkan kami kemarin ketika ada wisatawan kami sampaikan itu, dan besok ada kawan dari Australia nih, brother. Kawan dari Australia yang sekarang sedang di Vietnam. Setelah dari Vietnam ke Thailand, kemudian dia akan kembali di tanggal itu khusus untuk menyaksikan Festival Begawi Jelo Nyesek ini. Karena mereka tertarik dengan atraksi yang unik mereka anggap. Itu. Ya. Ya, ke Pak Kades dulu kalau gitu. Ini mungkin lebih ke closing statement ini karena udah sangat lengkap yang sudah disampaikan. Nah, dari apa yang disampaikan oleh panitia tadi Pak Kades mengenai persiapan-persiapan itu sejauh ini sudah dipantau juga persiapannya. Ya, dari pandangan Pak Kades nih gimana nih sudah kesiapan panitia untuk melaksanakan Sukerare Begawi Jelo Nyesek nih Pak Kades? Silakan Pak Kades. Terima kasih. Terkait dengan persiapan kita dari semenjak kita mulai dengan musyawarah dengan seluruh rekan-rekan yang ada maupun stakeholder yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, dari perjalanan kita yang sudah alhamdulillah sampai dengan H-17 untuk saat ini, dari beberapa persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan, terutama sekali yang paling harus ini kita plotkan bersama kemarin mengenai lokasi. Lokasi alhamdulillah dengan hari itu diputuskan sama Pak Bupati, kita di X Pasar Senen Sukerare itu kita mulai bergerak saat itu melakukan pembersihan, steril dan sebagainya. Sampai dengan hari ini juga lagi ada gotong royong di situ untuk membersihkan lokasi. Terkait dengan lokasi alhamdulillah sudah tidak ada masalah. Tinggal kita akan melakukan koordinasi bersama jajaran kepolisian, kemudian perhubungan, karena di situ adalah dekat dengan bypass, kemudian keramaian itu berhubungan dengan kepolisian. Insya Allah hari ini juga akan kita upayakan itu. Kemudian seperti yang tadi mengenai penenun kita juga yang 2023 itu betul-betul harus sudah tersedia. Jangan sampai hanya angka saja yang kita akan sodorkan, tetapi realnya kita sudah melakukan koordinasi bersama rekan-rekan kadus tentang kesiapan mereka untuk memobilisasi daripada penenun kita yang 2023 ini tidak main-main. Ini angka yang cukup fantastis bagi kami menurut, dan itu harus koordinasi yang jelas dengan rekan-rekan kadus semuanya. Sehingga alhamdulillah tadi malam kita rapat koordinasi terkait dengan personil, alhamdulillah sudah rampung katanya. Tinggal yang kami masih agak baru pertengahan informasi terkait dengan, karena yang 2023 ini kurang lebih kita akan membutuhkan sebanyak 250 terop untuk mereka semua. Satu terop kan bisa terisi antara 8 sampai 10 orang lah. Maka dengan angka yang 2023 ini paling tidak kita akan menyediakan terop. Sementara terop yang
ada di Sukerare. Menurut informasi yang kami dapat tadi malam, alhamdulillah sudah mencapai 1.005. Tinggal kekurangan itulah yang coba kami koordinasikan dengan teman-teman yang lain sehingga bisa kami katakan 70% kegiatan ini sudah berjalan. Tinggal kita akan menunggu hari hanya sementara, insya Allah di tanggal 30 seperti yang disampaikan panitia tadi, kita akan mulai dengan pra kegiatan yaitu presian, dan itu juga kita putuskan tadi malam untuk kegiatan itu. Kami selaku Kepala Desa Sukerare mengharap kepada seluruh masyarakat, mari kita sukseskan Begawi Jelo Nyesek 2023 ini agar budaya lintas generasi dapat mewujudkan ekonomi masyarakat kita yang semakin meningkat. Maka untuk itu harapan kami kepada seluruh masyarakat Sukerare terutama dan masyarakat Lombok Tengah, mari kita sukseskan acara Begawi Jelo Nyesek ini. Mudah-mudahan IPAN daripada Begawi ini bisa menjadi IPAN tetap Kabupaten Lombok Tengah, provinsi, bahkan harapan kami nanti akan menjadi IPAN Nusantara atau IPAN nasional dengan target muri yang akan kita peroleh di 2023 ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan baik, akhirnya pemirsa, demikianlah acara podcast dadakan kita kali ini membicarakan tentang Sukerare Begawi Jelo Nyesek tahun 2023 ini. Semoga saja harapan untuk mendapatkan rekor muri ini bisa diraih, dan kalau saya sih yakin bisa diraih gitu. Dan ke depan semoga juga beliau jadi kepala desa definitif tentu saja. ya, didukung oleh beliau juga Pak Dewan ini. Ya. Terima kasih pemirsa telah bersama kami. Sampai jumpa pada podcast JJF berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.